Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari Demonic Evolution yang part ke-14. Nggak usah lama-lama, kita akan langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Ang membantai 6 warrior dalam waktu 1 menit. Dan sekarang si Tuliu sedang membawa Ang keluar dari kastil Dogora. Si Tuliu memasuki sebuah bangunan yang begitu mirip dengan di mimpinya sebelumnya. Dia melihat banyak sekali darah berceceran. Si Tuliu melanjutkan jalannya agar bisa keluar dari kastil Dogora. Si Tuliu juga terus berbicara ke Ang, tidak membiarkannya untuk tidur atau pingsan dan harus tetap bersamanya. Si Tuliu bahkan memohon-mohon ke Ang untuk tetap bangun. Tapi saat itu si Tuliu melihat Ang menjatuhkan inti integrasi yang dia pegang. Si Tuliu langsung sadar, dia mulai mengambilnya. Tapi ini adalah perasaan yang sama dia dapatkan di mimpi. Sejak awal semuanya terjadi tepat seperti apa yang terjadi pada mimpinya. Lalu selanjutnya pasti ada di atasku. Si Tuliu menoleh ke atas dan melihat ada dua demon bersirip. Satu elemen air dan satunya elemen kayu. Si Tuliu sudah mengambil inti integrasi dan langsung berlari cepat ke depan. Tapi saat itu demon kayu sudah ada di atas tubuhnya. Konsekuensi dari seorang warrior berinti satu mendapatkan integrasi core itu tidak ada hal lain selain kematian. Demon kayu sudah menusuk dada si Tuliu. Si Tuliu tersungkur terkena serangan telak di tubuhnya. Dari demon itu bertanya-tanya bagaimana mereka yang lemah ini mendapatkan inti integrasi. Tapi itu memudahkan mereka mendapatkannya. Si Tuliu tahu jantungnya tertusuk dan tidak bisa meregenerasinya lagi. Demon air yang gendernya perempuan melihat kalau Ang masih hidup. Demon kayu merasa aneh, ada aroma aneh di tubuh Ang yang membuatnya harus waspada. Si Tuliu yang melihat itu tidak ingin demon ini menyentuh tubuh Ang. Demon kayu tidak menyukai aroma Ang dan ingin memotong kepalanya. Si Tuliu berteriak kesal, jangan berani-beraninya menyentuhnya. Pandangan si Tuliu begitu tajam dan tidak pernah merasa takut. Demon air berjalan mendekatinya, sangat menakjubkan. Bahkan ketika diambang kematian, dan dia masih punya tenaga untuk marah. Demon air ini menendang tubuh si Tuliu menjauh dari sana. Si Tuliu yang terbang di udara merasa lemah, bahkan dia tidak bisa melindungi temannya. Dia lagi-lagi gagal melindungi Ang. Si Tuliu menyalahkan dirinya sendiri yang terlalu lemah dan tidak bisa melindungi Ang. Kalau saja aku lebih kuat. Saat itu ada suara yang berkata, berantakan sekali. Ada makhluk lain yang datang dan langsung menggunakan spatial time freeze. Dan yang muncul adalah Darkness Pine King, salah satu The Six Great Pine King, pengguna kemampuan manipulasi waktu dan ruang. Darkness sudah diberitahu oleh Crimson untuk tidak membantu Ang, tapi pada akhirnya dia tetap membantu. Darkness berjalan ke tubuh Ang. Dia hanya khawatir pada The Crimson Phoenix King yang ada di tubuh Ang. Tubuh manusia ini masih tidak mampu menampung kekuatan dari Crimson tersayangnya. Dan tubuh Ang yang harusnya sudah hancur karena selalu memaksakan. Dia juga kagum pada Ang yang berhasil menahannya sampai saat ini. Karena memang manusia terkuat yang telah menarik perhatian Crimson King kami. Tekadmu itu cukup menakjubkan untuk dilihat. Darkness ingin memastikan sesuatu. Dia mendekatkan kepalanya ke kepala Ang. Apakah kamu di sana, Crimson? Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Jahat sekali, tidak banyak kesempatan bagiku untuk menemuimu. Tapi bahkan untuk sekarang kamu tidak bangun untuk melihatku. Darkness melihat si Tuliu yang masih terbang. Dia mendekatinya dan tersenyum senang. Ada aura yang terasa familiar keluar dari tubuh si Tuliu. Menarik sekali. Kata Darkness, si Tuliu bisa lebih kuat dari yang dia perkirakan, terutama kemampuan miliknya. Tapi sayang dia manusia. Si Tuliu tidak bisa merangsang tubuhnya sendiri untuk memaksimalkan kemampuan bawaannya.
Darkness kepikiran ide yang bagus, karena sebelumnya Crimson berkata kalau dia tidak boleh membantu Aang secara langsung, maka bagaimana kalau dia membantunya secara tidak langsung? Cerdas sekali diriku. Darkness memutuskan akan membantu si Tuliu agar terlahir kembali sebagai orang yang berbeda. Ada sedikit energi, ruang, dan waktu di tubuh si Tuliu, dan juga karena itu aku bisa memberikan sebagian kekuatannya ke si Tuliu. Darkness mengalirkan kekuatannya lewat mulut ke mulut. Kekuatan Darkness mulai masuk ke pembuluh darah si Tuliu. Core di tubuhnya mulai berubah menjadi core bersirip 4 dengan warna hitam. Kemampuannya memanipulasi ruang dan waktu. Darkness sudah melakukan tugasnya. Tubuh si Tuliu mampu menyerap kekuatannya sebanyak itu. Baguslah, kelihatannya kamu punya kemampuan yang kuat untuk menjadi lebih kuat lagi. Kalau begitu aku serahkan sisanya padamu, kata Darkness yang sudah membuka portal untuk dia pulang. Portal itu sudah menutup, sekaligus membatalkan spatial time manipulation yang sebelumnya dia keluarkan. Tubuh si Tuliu terjatuh dari udara, dan demon kayu ini mulai melanjutkan kegiatannya untuk membunuh Aang. Tapi saat itu ada tangan yang menghentikan serangannya. Dia kaget dan bingung, apa ini? Kata demon air di sana. Dia melihat si Tuliu yang berusaha bangun. Aku sudah memperingatimu untuk jangan pernah sekalipun menyentuhnya, kata si Tuliu yang sudah di dalam mode demon. Monokromik sirip 4 si Tuliu. Dia mengendalikan ruang untuk membuka portal agar tangannya bisa ke sana dan menghentikan serangan demon kayu. Demon kayu melepaskan tangannya dan mulai menjauh dari tempat Aang berada. Dia kaget. Apa si Tuliu sama seperti mereka? Sama, kalian pikir aku makhluk biadab macam kalian? Si Tuliu berjalan mendekat. Demon air begitu kesal. Si Tuliu sok misterius dan siapapun dirinya, matilah. Demon air mulai maju dengan membentuk air seperti ular atau makhluk buas lainnya. Si Tuliu menggerakkan tangannya dan membentuk sebuah kubus ruang di atas demon air. Itu dia jatuhkan tepat ke tubuh demon air. Dia kaget saat tahu si Tuliu bisa mengendalikan ruang. Dia mencoba berdiri dan meremehkan serangan si Tuliu yang tidak akan mungkin bisa membunuhnya. Siapa yang bilang itu hanya satu? Senyuman kejam si Tuliu muncul. Ternyata dia sudah membuat banyak sekali ruang di atas langit. Si Tuliu menjatuhkan tangannya dan itu dibarengi dengan ruang yang dia buat berjatuhan ke tubuh demon air. Dan setelahnya lubang besar terbuat. Entah sedalam apa lubang itu. Hanya demon air yang sudah mati di bawah yang tahu. Demon kayu kesal pacarnya dibuat tak bersisa. Kau selanjutnya. Si Tuliu menatap tajam demon kayu yang mulai berjalan mundur ketakutan. Dia takut kenapa? Padahal si Tuliu hanyalah seperti manusia yang lemah. Tapi aura yang dia pancarkan begitu mengintimidasinya. Itu adalah aura darkness yang memang sangat menakutkan. Demon kayu mencoba mengulur waktu. Dia bertanya siapa mereka berdua itu. Dari auramu jelas-jelas dia sejenis dengan demon. Ditambah lagi, si Tuliu mempunyai kekuatan yang langka seperti itu. Di samping semua itu, rekannya si Aang punya aura yang mengintimidasi. Kalian itu sebenarnya apa? Si Tuliu menjawab, kami manusia. Lebih tepatnya warrior manusia. Demon kayu tertawa tidak percaya. Warrior manusia kau bilang, tidakkah kau meragukan kata-katamu itu? Saat dia lagi ngomel-ngomel tidak percaya, si Tuliu sudah mengendalikan ruang dan membuat tubuh demon itu menjadi dua. Kau terlalu banyak bicara. Setelah mengalahkan dua demon bersirip 5, si Tuliu melihat Aang yang tergeletak. Dia menyentuhnya, sebelumnya kau yang selalu menyelamatkanku, dan sekarang giliran aku yang menyelamatkanmu.
Perilakunya sepertinya nurun dari Darkness yang begitu mesra dengan Crimson. Si Liu menggunakan kemampuan ruang untuk mengambil inti integrasi Ang yang tergeletak tak jauh dari sana. Dan setelah dia mendapatkannya, si Liu siap untuk keluar dari makam kastil Dogora. Setelah itu di gerbang keluar nomor 1, penjaga di sana kaget saat mendengar gerbang itu akan terbuka. Mereka bersiap karena ada warrior yang akan kembali dan mulai membuka gerbangnya. Muncul 2 orang, itu adalah si Liu yang sedang membopong tubuh Ang. Si Liu senang, Ang, kita berhasil. Tapi setelah itu tubuh si Liu sudah tidak kuat lagi dan terjatuh tepat di pintu keluar. Penjaga gerbang segera ke sana untuk membantu mereka. Tapi mereka juga sadar di belakang sana banyak sekali demon yang berhasil dibunuh oleh si Liu dalam perjalanannya menuju ke pintu keluar. Kita pindah ke alam bawah sadar si Liu. Darkness tidak salah lihat. Kamu memang sangat cocok dengan kekuatanku, adik kecil. Apalagi di dalam tubuh si Liu masih ada kekuatan yang menerawang. Dia penasaran dengan itu. Si Liu membuka matanya dan kaget dengan Darkness yang tersenyum menyambutnya. Tapi setelah itu si Liu terbangun dan dia terbangun di ruang medis dan mereka sudah diselamatkan. Si Liu penasaran siapa yang dia lihat di mimpinya itu. Dia melihat lukanya juga yang bagaimana bisa luka separah itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Si Liu juga tidak bisa mengingat sama sekali yang terjadi di dalam kastil setelahnya. Kepalanya sakit sekali untuk mengingat itu. Ingatannya itu seperti tertutup kabut hitam. Kaulah yang membawaku keluar, Liu, kata orang yang datang dan menyelimutinya. Itu adalah Ang yang tersenyum menyambutnya kembali. Aku dengar dari orang yang membawa kita kemari. Kamu bertahan sampai gerbang. Itu hebat sekali. Si Liu mengingat apa yang dialami Ang di dalam kastil dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Sangat baik, hanya luka kecil saja. Ang juga meminta maaf, itu adalah kesalahannya. Karena dia tidak enak badan dan karena inti integrasi mereka hampir kehilangan nyawa. Si Liu juga ingat inti integrasi itu. Dia bertanya di mana inti itu berada. Jangan panik begitu, aku membawanya, kata Ang yang sudah memamerkan inti integrasi. Saat dia sadar ini sudah ada di bajunya. Kamu yang memasukkan ke situ, terima kasih, kamu memang teliti. Si Liu bertanya balik, aku. Dia tidak ingat itu. Ang bilang misi di kastil berhasil. Selanjutnya mereka perlu mencari tempat yang aman untuk menyerap inti itu. Si Liu berdiri. Baiklah, kalau begitu aku akan berbicara dengan petugas medis. Setelah menyelesaikan administrasinya, kita bisa langsung pergi. Ang setuju, tapi dia menatap ke si Liu yang sudah keluar dari kamar. Saat di dalam kastil, sebenarnya apa yang terjadi, Liu? Kenapa di tubuhnya juga ada aura yang mirip dengannya? Aura demon. Setelah itu, tampak keduanya sudah di perjalanan dengan memakai mobil. Si Liu bertanya, Ang membutuhkan tempat untuk pengasingan diri. Iya, tempat di mana aku bisa berkonsentrasi penuh. Mungkin butuh waktu lama untukku mempelajari kristal elemen ini, agar bisa menyatu dengan sempurna. Berdasarkan dari setiap kekuatan elemen demon, kristal yang mereka dapatkan mengandung elemen tanah yang merupakan elemen terakhir yang dibutuhkan oleh Ang. Jika Ang bisa menggabungkan kelima elemen yang dia punya, lalu menggunakan kristal integrasi untuk menggabungkan kelima elemennya, apa yang terjadi? Si Liu mengatakan ayahnya pernah bilang rata-rata kota rank B menyediakan ruang latihan yang biasanya disewakan untuk latihan tertutup para warrior. Mungkin itu yang dibutuhkan oleh Ang saat ini. Dan kebetulan tidak jauh di depan mereka ada kota rank B. Ayo kita ke sana. Kota Salamanca, rank B, kota yang dibangun berdasarkan
arsitektur kuno dengan tampilan luar bergaya klasik, tapi di dalamnya modern dan merupakan kota perdagangan. Ang dan Situliu sudah di dalam dan Ang memuji kota ini yang cukup ramai. Situliu melihat banyak orang di sini yang bukan penduduk setempat. Situliu bahkan melihat ada kelompok pemburu juga di sini. Ang tidak menyangka Situliu juga mengetahui adanya kelompok pemburu. Tentu saja itu adalah pengetahuan umum. Kelompok pemburu bukanlah warrior yang tinggal di dalam kota. Mereka berkelana di luar kota tanpa tempat tinggal yang tetap, dengan tujuan eksplorasi dan mengumpulkan sumber daya. Biasanya mereka bergerak di dalam kelompok kecil dengan kemampuan masing-masing individu yang mumpuni. Mereka juga dilengkapi persenjataan dan tindakan mereka sangat terorganisir. Kota Salamanca adalah kota rank B, tapi kota ini merupakan kota perdagangan yang jarang ditemui. Ang baru tahu itu, pantas saja banyak warrior yang bisa masuk kota perdagangan toh. Dan semoga mereka menemukan ruang latihan itu. Setelahnya di gedung yang entah namanya apa, di dalam ada teriakan yang bertanya, 300 poin tempur apaan itu? Poin tempur atau battle point. Pemilik di sana melihat Ang yang benar-benar mengherankannya. Dia seorang warrior tapi tidak tahu apa itu battle point. Itu adalah mata uang khusus para warrior yang bisa digunakan untuk berbelanja di kota manapun. Pemilik toko melihat kalau Ang itu warrior berinti 5, kok tidak tahu apa itu battle point? Apakah dia sedang cosplay? Situliu menjelaskan battle point itu terhubung dengan identitas pemiliknya, yang memudahkan mengetahui berapa banyak battle point yang mereka punyai. Cukup pindai jarimu dengan mesin kecil ini. Jadi begitu. Baiklah, Ang mulai memindai jarinya ke alat tersebut. Di kehidupannya dulu tidak ada itu battle point, karena semua sumber daya dibagi secara merata. Kalau mereka butuh, tinggal ajukan permohonan. Zaman sudah berubah, semuanya terjadi begitu cepat. Pindai itu selesai, dan Ang ternyata tidak mempunyai battle point, atau 0. Hal itu membuat banyak orang di sana tertawa dan mulai mengejek Ang. Pemilik toko sangat kesal. 0 battle point ingin menyewa ruang latihan. Apakah kau kesini buat cari masalah saja? Ang hanya tersenyum, hidupnya miskin, dan merasa itu sudah seperti yang seharusnya terjadi pada dirinya. Saat itu ada suara, saldo tersedia 1,2 juta battle point. Hal itu tentu saja membuat pemilik toko kaget. Situliu adalah anak orang kaya. Dia mengatakan, aku mau ruang latihan yang cukup besar. Cepatlah, perintah Situliu dengan wajah dinginnya. Situliu mempunyai identitas lain, orang terkaya di kota Helios. Setelah itu keduanya menuju ke ruang latihan. Ang ingin mengganti uang itu lain kali, tapi kata Situliu tidak perlu. Ini orang ikut dan akan membantu pelanggan kaya rayanya. Ang emang tahu kalau Situliu adalah orang kaya dari melihat rumahnya saja, tapi tidak menyangka akan sekaya itu. Di dalam hati Situliu sebenarnya ingin rendah hati karena ayahnya pernah bilang itu. Tapi dia sangat kesal saat banyak orang yang membuli Ang. Pemilik itu sampai di ruang latihan yang akan mereka gunakan. Berukuran 200 meter persegi, dibangun dengan material super kokoh di semua sisinya, termasuk langit-langitnya. Di ujung ruangan ada tempat yang bisa digunakan untuk beristirahat. Tapi jika latihannya terganggu dengan tempat itu, maka tempatnya bisa disembunyikan ke bawah tanah. Ang sudah masuk dan mengatakan kalau ini bagus. Situliu juga masuk. Aku ambil ini untuk berapa hari pastinya. Nanti dihitung setelah temanku itu selesai memakainya. Pemiliknya sangat senang itu dan mulai pergi dulu. Kalau ada perlu panggil saja kapan saja. Situliu mengatakan ke Ang, tempat ini bebas kamu gunakan, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selama waktu itu aku akan berkeliling kota
Dan mungkin aku juga akan menyewa kamar di dekat tempat ini. Aku juga perlu merapikan hasil panen beberapa waktu lalu. Ang senang. Kalau begitu, aku akan menghubungimu setelah selesai nanti. Ang juga meminjami si Tuliu jaket tebalnya karena di luar dingin. Ang yang sudah sendirian di situ mengeluarkan inti integrasi. Dia harus menjadi kuat agar bisa menyelamatkan desa. Pantom desa, inti biru dari Six Talent lama atau rekan lama Ang. Akibat menentang raja baru, tangan dan kakinya dipatahkan. Six Talent baru dan raja baru, aku akan membuat kalian semua membayarnya nanti. Ang melihat serangan balik dari kekuatan demon menunjukkan bahwa dia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan demon. Ang harus membuat kekuatan asalnya sendiri lebih kuat lagi dengan mengekstrak elemen tanah di dalamnya untuk dia kuasai, lalu menggabungkan kelima elemen. Aku berharap padamu inti integrasi. Oke, kita lihat apa yang dilakukan si Tuliu yang sedang berkeliling kota. Dia mengingat beberapa hal tentang kastil Zagora selama perjalanan ke sini. Tampak seperti ada kekuatan lain yang tiba-tiba terbangun di dalam dirinya. Dan itu langsung meningkatkan kekuatannya ke inti sirip 4. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat dan misterius, yang dipenuhi hasrat untuk bertarung dan ingin bertarung untuk lebih kuat. Seolah-olah ada seseorang yang berbisik di telinganya. Bisikan itu mengatakan untuk bertarung dan menjadi lebih kuat. Seolah ada si Tuliu lain di tubuhnya. Si Tuliu penasaran apakah mungkin itu karena dirinya yang ingin menjadi kuat. Tapi kekuatan macam apa itu? Terlihat inti si Tuliu ada bercak hitam. Si Tuliu belum sepenuhnya memahami kekuatannya. Saat itu dia mendengar suara mengenai arena pertarungan spektakuler. Kalau mau beli tiket menonton, monggo antri. Si Tuliu tahu itu adalah arena pertarungan para warrior. Karena para warrior ini berasal dari berbagai faksi yang berbeda, maka peringkat di arena ini akan menjadi lebih menarik. Si Tuliu berpikir, pertarungan. Aku mungkin perlu bertarung untuk membiasakan diri dan menguasai kekuatan misterius ini. Tidak peduli bagaimana aku yang lain di dalam diriku bergumam. Hanya satu hal yang pasti aku memang harus lakukan, bertarung untuk menjadi lebih kuat. Si Tuliu yang cerdas berpikir harus menyembunyikan identitasnya kalau mau ikut arena. Dan dia mendengar pedagang yang sedang berjualan topeng. Si Tuliu langsung membelinya dan memakai topeng itu. Benar, aku ingin menjadi lebih kuat. Aku tidak mau menjadi beban. Dan tidak ingin lagi ada siapapun atau demon manapun yang meremehkan kemampuanku. Aura hijau keluar dari tubuhnya dan mengubah setengah rambutnya menjadi hitam. Kalau memang ada kekuatan misterius terbangun di tubuhku, maka aku harus bisa menguasainya. Si Tuliu sudah siap dengan penyamarannya dan berjalan ke penjaga arena. Dia bertanya apakah dia bisa ikut pertarungan itu. Tentu saja dia bisa. Penjaga ini bertanya siapa namanya. Julukannya pun boleh juga. Warrior berinti 4. Luosa Miao. Atau kucing raksasa. Oke, itu tadi alur cerita dari chapter 57 sampai 59 alias mentok di chapter terbarunya. Aku sangat penasaran chapter selanjutnya. Dan kita tunggu saja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.